Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para bapak dan para ibu, ikhwan dan akhwat jamaah kajian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita. Dan kajian yang akan kita bahas pada pertemuan kita di hari ini adalah tafsir surah Al-Insan, surat yang ke-76 pada juz 29. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Insan. Pada ayat yang pertama, hal ata 'alal insan. Kemudian juga dinamakan dengan surat Ad-Dahr. Juga terdapat pada ayat yang pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Juga surat ini dinamakan dengan surat hal ata 'alal insan. Yang diambil dari ayat yang pertama. Tentang surat ini, keutamaan dari surat ini di antara yang datang diriwayatkan, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibn Abbas bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati subhi yaumal jumu'ati alif lam tanzil wa hal ata 'alal insan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering membaca pada waktu sholat subuh di hari Jumat, rakaat pertama surat Alif Lam Tanzil atau disebut dengan surat As-Sajdah. Kemudian pada rakaat kedua membaca surat Al-Insan ini. Jadi pada para imam yang mengimami sholat subuh di hari Jumat, maka itu diutamakan untuk membaca dua surat ini. Rakaat yang pertama surat As-Sajdah dan rakaat yang kedua surat Al-Insan. Walaupun ini tidak harus setiap hari Jumat ya, tetapi ini diutamakan. Nah, surah Al-Insan ini adalah surah yang menceritakan kepada kita tentang keindahan,
kenikmatan surga yang tiada bandingannya, yang tiada taranya. Banyak sekali di dalam surat ini kenikmatan-kenikmatan dan keindahan-keindahan surga yang diceritakan. Adapun tentang neraka, ya, maka itu hanya diceritakan dalam satu ayat saja. Surat Al-Insan ini ada berapa ayat? 31 ayat. Dari 31 ayat ini cerita tentang neraka cuma satu ayat saja. Adapun yang menceritakan tentang keindahan dan kenikmatan surga, ya, itu dari ayat 4 sampai ayat 22. Berapa ayat itu? Ayat 4 sampai 22, 18 ya, 18 ayat. Maka barang siapa yang ingin mengetahui tentang kenikmatan surga, keindahan surga, sering-sering baca ayat surat ini. Dipahami arti-artinya, direnungkan. Bahkan kalau seandainya dia pecinta surga, membaca surat ini dengan disertai pemahaman, itu akan meringankan beban hidupnya di dunia. Ya. Beban hidup, baik dari beratnya melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, beban hidup dari sebab bersabar menahan diri dari nafsu-nafsu dan syahwat-syahwat yang dilarang oleh Allah Ta'ala, beban hidup karena kita merasakan takdir yang terasa pahit oleh kita di dalam kehidupan ini. Maka beban hidup dari sebab kita bersabar terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, yang terasa berat, terasa pahit dalam kehidupan dunia ini, bila kita melihat kepada balasan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan ini, itu tidak ada apa-apanya. Sehingga para ulama menganjurkan kalau kita sedang ditimpa musibah, kalau kita sedang merasa bosan, ya, kita merasa lelah dalam melaksanakan taqarrub kepada Allah Ta'ala, baca surat ini. Bahwa itu semuanya tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya dibandingkan dengan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga yang begitu indahnya, begitu nikmatnya. Sampai diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir ini, ya, di awal pembahasan tafsir surah Al-Insan, bahwa Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, walaupun disebutnya tidak disebutkan Abu Sa'idnya, ya. Di sini yang disebutkan Ibnu Zaid. Tapi memang riwayat ini adalah riwayat yang mursal, ya. Bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi surah, membaca surat Al-Insan ini. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri wa qad unzilat alaihi, dan surat ini telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indahu rajulun aswadu, dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang berkulit hitam. Falamma balago sifata al-jinani
ketika bacaan Nabi sampai kepada ayat-ayat yang menjelaskan sifat surga, zafara zafratan fa kharajat nafsuhu, laki-laki ini tertahan nafasnya sampai meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhraja nafsa sahibikum aw qala akhikum asyauqu ilal jannah, telah menyebabkan meninggal saudara kalian kerinduannya terhadap surga. Ketika Rasulullah membacakan surat ini, ketika turun kepadanya, kemudian laki-laki yang berikut itu mendengarnya, maka dia begitu merindukan terhadap surga sampai tertahan nafasnya dan meninggal. Karena begitu indahnya, begitu dahsyatnya kenikmatan surga yang diceritakan dalam surat ini. Baik, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan surah Al-Insan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani, saya baca dari Quran terjemah ya. Bukankah pernah datang kepada manusia hinum minad dahri, waktu dari masa, lam yakun syai'an madhkura, ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil insani annahu awjadahu ba'da an lam yakun syai'an yudhkar li haqaratihi wa dha'fihi. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang manusia bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan manusia di mana sebelumnya manusia itu bukan apa-apa, belum jadi sesuatu sehingga belum bisa disebut. Lihaqaratihi wa dha'fihi, karena kehinaan dan lemahnya manusia tersebut. Jadi kita sekarang ini ada di mana didahului oleh ketiadaan. Dulunya kita tidak ada, sehingga kita tidak pernah disebut-sebut. Nah, kemudian sekarang Allah mengadakan kita, Allah menciptakan kita. Maka ayat ini menunjukkan bahwa asal manusia adalah tidak ada. Kemudian setelah itu Allah menciptakannya, Allah mengadakannya. Ketika kita tidak ada, kita ini bukan apa-apa. Enggak ada keagungan yang disematkan kepada kita, kehormatan yang disifatkan kepada kita, karena kita belum jadi apa-apa. Kemudian setelah Allah menciptakan kita, di antara kita ada orang yang mendapatkan kehormatan, kemuliaan, kedudukan. Maka ingatlah kepada asal usulnya. Yang sekarang raja, dulu itu bukan raja. Yang sekarang menjadi penguasa, dulu itu bukan apa-apa. Kemudian ayat yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ayat yang kedua dalam Quran terjemah, inna khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia min nutfatin amsyajin, dari setetes mani yang bercampur, nabtalihi, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, faja'alnahu sami'an basira, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat.
Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma bayyana dzalika", kemudian Allah Ta'ala menjelaskan itu, faqala jalla jalaluhu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin", sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah, yaitu setetes mani, amsyajin ay akhlatin, yang bercampur, wal masju wal masyiju asyai'ul mukhtalit ba'duhu fi ba'd, sesuatu yang bercampur antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. Berkata Imam Ibn Abbas radhiyallahu an, yakni ma'ar rajuli wa ma'al mar'ati idza jtama'a wa ikhtalata, setetes air mani yang bercampur itu adalah air mani laki-laki dan air perempuan. Apa air perempuan? Air mani juga. Idza jtama'a, apabila bercampur, wa ikhtalata, sama bercampur. Tsumma yantakilu ba'du, kemudian berubah nanti, min turin ila turin wa halin ila halin wa launin ila laun, kepada bentuk yang berubah-ubah. Ya, nutfah dulu, kemudian setelah nutfah apa? Mudghah, kemudian setelah mudghah alaqah, ya. Kemudian membentuk manusia, kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Kecil, membesar, membesar, kemudian lahir. Ya, terjadi perubahan bentuk pada manusia setelah awalnya bercampur antara air mani laki-laki dengan air mani perempuan. Perempuan ada air maninya enggak? Saya pernah ada yang protes ini. Enggak ada perempuan air maninya. Aduk aja sel telur gitu ya. Tapi apakah ada air maninya perempuan? Harus nanya ke perempuan ini. Cuma secara berita dari hadis yang sahih ada. Maka kita yang membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW menceritakan air mani perempuan, maka ada yang bertanya, apakah perempuan ada air maninya? Maka Rasul menjawab, wa anna ya'ti syabah, dari mana datangnya kemiripan anak dengan ibunya kalau bukan karena air mani ibunya. Jadi kalau anak kita mirip dengan bapaknya, anak saya mirip dengan saya, itu yang menang air saya. Tapi kalau anak itu mirip kepada ibunya, maka Rasul katakan, dari mana seorang anak mirip ibunya kalau bukan dari airnya. Jadi ada, ya. Makanya para ulama menyebutkan ada. Walaupun yang mungkin sering kita dengar sel telur, ya. Ya. Nah, ini penciptaan manusia itu berproses dari nutfatin amsyaj, setetes air mani yang bercampur antara air laki-laki dengan air perempuan. Kemudian Allah Ta'ala katakan nabtalihi, berkata Imam Ibnu Katsir, ay nakhtabiruhu, di mana Allah Ta'ala akan mengujinya. Setelah tercipta jadi manusia, maka Allah Ta'ala akan mengujinya. Faja'alnahu sami'an basira, ay ja'alna lahu sam'an wa basaran yatamakkanu bihima minat ta'ati wal maksiyati. Maka kami berikan kepadanya pendengaran dan penglihatan yang dengan keduanya dia bisa taat, bisa juga maksiat, mentaati perintah dan larangan, atau dia menyelisih perintah dan larangan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita
adanya pendengaran, adanya penglihatan, ini untuk menguji ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Di samping itu sebagai alat untuk mencukupi kebutuhan duniawi kita, maka secara syar'i Allah Ta'ala memberikan nikmat pendengaran dan penglihatan adalah untuk menguji ketaatan kita. Apakah mentaati perintah dan larangan Allah atau malah melanggarnya. Jadi ingat-ingat itu, nikmat pendengaran dan nikmat penglihatan adalah untuk menguji siapa yang taat di antara kita dan siapa yang bermaksiat. Dan dengan pendengaran dan penglihatan seseorang bisa memahami agama ini dan bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, faidah dari ayat ini, orang yang tidak memiliki pendengaran dan tidak memiliki penglihatan, awas, bukan tidak memiliki telinga, bukan tidak memiliki mata. Telinga dan mata ada pada dia, cuma telinganya mati, gak bisa dengar. Matanya mati, nggak bisa melihat, maka dia tidak terkena taklif karena dia tidak berakal. Alhamdulillah kita dapatkan orang yang buta matanya tapi kuat pendengarannya. Ada orang yang tuli matanya tapi kuat penglihatannya. Nah, sehingga di cerita Sunda itu ada cerita apa? Orang yang lumpuh tapi melihat, dengan orang yang buta tapi bisa berjalan, ya. Akhirnya kolaborasi, ya. Digendongnya yang lumpuh ini, sehingga dua-duanya bisa berjalan dan bisa melihat, kolaborasi antara keduanya. Artinya bahwa manusia yang terkena taklif itu, maka alat untuk memahami agama ini ada. Mata untuk melihat keterangan-keterangan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW, juga telinga untuk mendengar keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya SAW. Maka kalau memiliki pendengaran dan penglihatan, ketahuilah bahwa dia mukallaf. Dia sudah mukallaf, walaupun di sana ada syarat taklif yang lainnya. Datang seorang yang buta bertanya kepada Nabi SAW, saya ini seorang yang buta, walaysa ahadun yakuduni ilal masjid, dan tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid. Boleh enggak saya tidak salat berjamaah? Kata Rasulullah, tidak apa-apa, pulang. Belum jauh dipanggil lagi Rasulullah SAW. Atas maun nida, kamu nggak bisa melihat matanya, tapi telingamu bisa mendengar azan nggak? Qala nam, iya. Fa'ajib. Kalau bisa dengar azan, datang ke masjid. Jadi orang yang buta pun kalau mendengar azan apa? Tetap harus ke masjid. Yang baru boleh nggak ke masjid itu yang telinganya tidak mendengar, matanya tidak melihat. Itu baru boleh tidak ke masjid. Atau perempuan. Yang perempuan nggak wajib ke masjid untuk sholat berjamaah. Ayat yang berikutnya, Inna hadainahu sabila imma syakiraw wa imma kafura. Inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Imma syakiron, ada yang bersyukur di antara manusia tersebut, wa imma kafuron, dan ada pula yang kufur. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qauluhu jalla wa ala inna hadainahu sabila ay bayyannahu lahu wa waddahnahu wa bassarnahu bihi. Kami telah menjelaskan jalan tersebut kepada manusia,
kami telah terangkan, kami telah perlihatkan. Ya. Kaqaulihi ta'ala wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda wa kaqaulihi jalla wa 'ala wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepada manusia an-najdain, dua jalan. Ay bayyana lahu tariqal khairi wa tariqasy syarr. Maksudnya kami jelaskan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kemudian wa qauluhu ta'ala imma syakira wa imma kafura. Nah, kita ringkas saja. Fa huwa fi dzalika, maka manusia setelah dijelaskan kepadanya jalan kebaikan, jalan keburukan, imma syaqiyun wa imma sa'idun. Ada yang kemudian celaka dan ada yang bahagia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan manusia, kemudian memberikan alat petunjuk baginya untuk memahami dan menangkap petunjuk berupa telinga, pendengaran dan penglihatan. Lalu Allah Ta'ala turunkan kepadanya petunjuk as-sabil berupa agama ini. Diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkannya kitab, kemudian diceritakan petunjuk tersebut oleh mereka yang meriwayatkan petunjuk tersebut dengan pemahamannya yang benar. Lalu kita mendengar petunjuk tersebut dan melihatnya. Petunjuk hadainahu, kami memberikan petunjuk kepadanya, yang disebutkan dalam ayat ini adalah hidayatul irsyad wal bayan, petunjuk berupa penjelasan dan penerangan, bukan hidayatut taufik, bukan petunjuk berupa taufik. Kenapa? Karena petunjuk ini kemudian dijelaskan oleh Allah Ta'ala, ternyata manusia ada yang bersyukur mengikuti petunjuk tersebut, ada yang kufur, yaitu menyelisih petunjuk tersebut. Nah, kalau hidayatut taufik itu artinya dia mengikuti petunjuk tersebut. Tapi kalau sekedar hidayah saja, ini artinya hidayah bayan, ya. Petunjuk berupa penjelasan, keterangan-keterangan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita penjelasan dan keterangan-keterangan tentang kebaikan, keburukan, kebenaran, kebatilan. Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya kitab. Maka manusia terbelah kepada dua kelompok. Ada syakir, ini kelompok yang bersyukur, yang bahagia. Kenapa? Karena mereka mengikuti petunjuk tersebut. Dan ada kelompok yang kafur, adalah orang-orang yang celaka, binasa, karena mereka mengingkari dan menyelisihi petunjuk tersebut. Maka ayat ini menunjukkan yang pertama bahwa kita harus menggunakan pendengaran dan penglihatan kita untuk hidayah ini. Untuk hidayah ini. Bedakan manusia dengan binatang. Binatang punya pendengaran, punya penglihatan, tapi untuk apa? Pendengaran binatang untuk apa? Penglihatannya untuk apa? Hanya untuk sebatas keselamatan dunia mereka, untuk cari makan, kawin, kemudian membela diri ketika diserang atau diganggu oleh makhluk lain. Nah, kalau manusia sekedar untuk itu saja, pendengaran, penglihatan untuk cari makan, untuk nikah, untuk membela diri, nggak ada bedanya dengan apa? Binatang. Karena binatang juga sama, punya pendengaran, punya penglihatan. Maka yang membedakannya adalah inna hadainahus sabil, bahwa manusia diperintahkan untuk menggunakan pendengaran penglihatannya untuk apa? Ya, menangkap petunjuk ini. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa orang yang mengikuti petunjuk tersebut
maka dia orang yang bahagia. Ya, kebahagiaan di sini diungkapkan dengan syakir. Karena Allah Ta'ala menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami tambahkan nikmatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengungkapkan kebahagiaan yang berlebih, kebahagiaan yang bertambah. Bukan sekedar kebahagiaan dengan diungkapkan syakir. Kemudian ada orang yang celaka, binasa, diungkapkan dengan apa? Kafur. Dan itu juga telah Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat lain, ya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmat Allah, terhadap petunjuk Allah Ta'ala, kufur itu artinya menentang, menyelisihi, maka inna azabi lasyadid. Sungguhnya azab Allah sangat berat. Ayat yang keempat. Nah, ayat yang keempat ini bercerita tentang neraka. Cuma satu ayat saja dalam surat ini yang menceritakan tentang keadaan neraka. Pada ayat yang keempat Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalau wa sa'ira. Di Quran terjemah, Inna a'tadna, sungguh kami telah menyediakan, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, salasila, rantai, wa aglala, belenggu, wa sa'ira, dan neraka yang menyala-nyala. Ya, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala amma arsadahu lil kafirina min khalqihi bihi minas salasili wal aglali was sa'ir wa huwa al-lahabu wal hariku fi nari jahannam. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang apa yang telah Allah Taala sediakan untuk orang-orang kafir dari makhluknya, berupa rantai-rantai dan belenggu-belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Wa huwal lahabu wal harik, yaitu nyalanya api neraka, wal harik, dan api yang membakar, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Jadi orang-orang kafir, ini kelompok yang kafur, adalah orang-orang yang celaka, binasa. Terutama binasa di akhirat kelak. Karena mereka akan masuk neraka, di mana di neraka tersebut mereka akan diikat dengan rantai-rantai. Mereka akan dibelenggu sehingga mereka tidak bisa lari. Mereka tidak bisa kabur dari mana? Dari neraka ini. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan tentang kenikmatan surga. Tadi berapa ayat tadi Pak Nasib? 18 ya. 18 ayat ya. Iya. Kurang lebih 18 ayat. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Di Quran terjemah, Innal abrara, sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan, itu orang-orang yang syakiran tadi, yang mentaati perintah Allah dan larangannya, juga perintah Rasulullah SAW dan larangannya. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan, yashrabuna min ka'sin, akan minum dari gelas berisi minuman, kana mizajuha kafura, yang campurannya adalah air kafur. Ya, yang campurannya adalah air kafur. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walamma dzakara ma a'addahu li haula'il ashqiya'i minas sa'ir, setelah Allah Ta'ala menceritakan apa yang Allah Ta'ala siapkan, sediakan untuk orang-orang yang binasa berupa neraka, qala ba'dahu, kemudian Allah Ta'ala berfirman setelahnya,
innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura wa qad ulima ma fil kafur minat tabridi war raihati thayyibati. Sudah diketahui apa yang terdapat pada kafur dari dingin dan bau yang harum, bau yang wangi. Ma yudafu ila dzalika minal ladzadzati fil jannati, ditambah dengan kelezatannya yang ada di surga. Ya. Jadi penduduk surga nanti itu orang-orang yang mentaati jalan petunjuk yang telah Allah Ta'ala berikan kepada manusia, digunakan pendengaran dan penglihatannya untuk mengikuti, memahami dan mengikuti jalan tersebut, maka mereka akan masuk surga nanti. Kemudian yang akan mereka dapatkan di surga nanti, mereka akan minum dari gelas-gelas yang terisi air. Ya. Ada air apa saja di surga itu? Ada air tawar, disebutkan dalam surat Muhammad ya, ada 4 sungai. Ada air tawar, ada air susu, ada air madu. Oh, bagus. Mudah-mudahan jadi anak soleh ya. Ada air madu, terus yang keempat apa dek? Oh, air khamar, Masya Allah. Enggak dikasih tahu sama ini ya, enggak ya? Barakallahu fikum. Iya. Sebutkan ada air tawar, ada air tawar yang begitu lezat, ada air susu, ada air madu, ada air tawar. Di mana air tersebut ada campurannya kafur. Nanti yang berikutnya ada campurannya jahe. Ini air kapur. Tahu kapur? Kapur barus tahu? Bisa diminum nggak di dunia? Enggak ya. Ya karena itu sudah mengandung apa? Kimiawi ya kalau itu ya. Ya. Cuma secara zat-zat alaminya, zat kapur, ya. Maka pertama dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, di dalamnya terdapat dingin, pendingin. Ya makanya jenazah ini pada pemandian yang terakhirnya airnya dicampur dengan apa? Kapur untuk mendinginkan. Sehingga dengan mendinginkan ini akan mengawetkan apa? Tubuhnya. Jadi hitung-hitung freezernya itu. Ya. Mengawetkan. Karena dinginnya. Kemudian jadi ini akan menyegarkan. Biasanya orang minum kebanyakannya sukanya apa ini? Panas atau dingin? Dingin ya. Kalau panas mah saya minta air panas. Jarang orang minta air panas, glok 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 glok. Ngolotok nanti nih. Diapakan dulu? Didinginkan dulu kan sampai anget ya. Kalau lagi dingin enaknya minum air anget. Tapi kalau lagi panas enaknya minum dingin. Tapi kebanyakannya dingin itu menyegarkan. Jadi dengan ada campuran kapur ini menyegarkan. Kemudian warraihati thayyibah. Baunya yang wangi. Sehingga dipakai kapur baru jenazah tersebut mengusir apa? Serangga-serangga. Karena serangga itu sukanya yang busuk-busuk, bau-bau. Kalau wangi gak suka. Kalau banyak kecoa, banyak semut, nah, ketahui lah bahwa di rumahnya banyak kotoran, banyak sampah. Coba kalau rumahnya bersih, wangi, dengan sendirinya serangga juga apa? Gak suka tempat-tempat tersebut. Makanya ada semut di rumah kadang bermanfaat ya. Ini bau bangkai di mana ini? Tikus atau cecak atau apa? Cari-cari susah. Semut jadi petunjuknya itu. Ternyata semut ngumpul di satu titik, wah di situ ada bangkainya. Jarang ya semut apa berkumpul di minyak wangi,
Pernah lihat? Atau kecoa ya minum minyak wangi enggak. Tapi kalau di sampah banyak. Maka wangi yang bau yang wangi ini ya, di samping dengan kesegaran ini menambah kenikmatan pada minuman surga ini. Ditambah dengan kelezatan yang ada. Ya, tentu ya yang namanya apa yang disebutkan di surga dengan apa yang disebutkan di dunia hanya sekedar kesamaan nama. Adapun hakikatnya berbeda. Ya. Kapur surga beda dengan kapur dunia. Kalau kapur dunia mungkin ada bahayanya, Tapi kapur surga tidak ada bahayanya. Tadi jelaskan manfaatnya oleh Imam Ibnu Katsir, mendinginkan, menyegarkan, baunya yang wangi. Kan enak itu, minumannya segar, wangi juga minumannya. Kadang minuman wangi itu menggoda ya. Kopi itu awal tergodanya dari apa? Wanginya. Saya bukan pecinta kopi, tapi kalau sudah cium wanginya kopi, jadi berhasrat minumnya. Jadi ini segar dan baunya begitu wangi, sehingga menambah kenikmatan dan kelezatan minuman di surga. Kemudian ayat yang ke-6, Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Ainan yaitu mata air dalam surga, yashrabu biha ibadullahi yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yufajjirunaha tafjira dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi air kafur ini diambil atau bersumber dari sebuah mata air yang ada di mana? Di surga. Di mana mereka minum darinya ya. Dan mereka bisa memancarkan, mengeluarkan air tersebut dari mata air tersebut dengan tanpa kesulitan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, aina yasru biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Hadzal ladzi mazaja li haula'il abrari minal kafur huwa ainun yasru bihal muqarrabuna min ibadillahi sarfan bila mazjin wa yarwuna biha. Walihada dimnun yasrobu makna domina yasrob makna yarwa hatta addahu bil ba'i ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, air kapur yang dicampurkan kepada gelas minuman mereka itu orang-orang abror, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya SAW. Huwa adalah ainun mata air yasrabu bihal muqarrabuna yang minum dengannya al muqarrabuna min ibadillahi hamba-hamba Allah yang didekatkan, sarfan bila mazjin wa yarwuna biha. Jadi mereka meminumnya itu tanpa mereka harus mencampurkannya, ya sudah tercampurkan begitu. Wa yarwuna biha dan mereka kenyang dengannya. Oleh karena itu kata minum di sini mengandung arti kenyang, minum kenyang. Sehingga di sini harf yang mentakdiyah yang menjadikannya muta'addi kata yasrob itu dengan harf ba bukan harf min. Jadi maksudnya begini ya. Di sini Allah Ta'ala mengungkapkan yasrobu biha yang minum dengannya. Kata-kata dengan
itu mengandung arti alat kan. Jadi mestinya minum itu dengan gelas, bukan dengan air. Tapi kalau itu minum dari mata air, artinya ngambil airnya dari mata air tersebut. Tapi Allah Ta'ala mengungkapkan di sini dengan biha, bukan dengan minha. Berkata sebagian ulama, di sini Allah Ta'ala mengungkapkan nihayah, kesudahan dari minum, bukan bidayah. Kalau minum dengan gelas, airnya diambil dari mata air menggunakan kata min, yasrabuna biha, yasrabuna minha, minum dari mata air tersebut, itu adalah bidayah, proses minumnya. Tapi dengan ungkapan yasrabuna biha, minum dengannya, maka ini menceritakan tentang nihayah, kesudahannya, bahwa orang yang minum di surga nanti itu kesudahannya adalah kenyang. Kenyang yang menunjukkan apa? Puasnya dia dengan minuman tersebut. Kalau di dunia ini ya walaupun makanan banyak, minuman banyak, tapi banyak juga yang tidak puas. Nah, masih ada nasi airnya udah habis, padahal saya masih pengen minum. Enak, memang enak, tapi belum puas gitu minumnya. Kalau makan masih ada rencangnya, udah habis, padahal saya belum puas makan. Nah, adapun di surga nanti orang minum nggak rebutan dengan yang lain, maka minum sepuas-puasnya. Minum di surga pasti puas. Wallahu alam, itu yang terkandung dalam makna perkataan ini. Ya, Syekh Utsman Al-Khamis mengungkapkan bahwa ini perkataan ini mengungkapkan hasilnya, natijahnya, kesudahannya, tidak mengungkapkan prosesnya. Jadi orang minum di surga, kesudahannya adalah pasti puas, pasti kenyang. Berbeda dengan ketika di dunia, walaupun mungkin makanannya enak, minumannya enak, tapi belum tentu puas, belum tentu apa? Kenyang. Tidak ada jaminan itu. Kemudian yang akan minum dari mata air ini adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Itu orang-orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala karena ketakwaan mereka, karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan yufajjiruna tafjiro, bahwa mendapatkan air dari kafur ini itu mudah, itu mudah. Di dunia ini mungkin orang mendapatkan air yang enak, air yang bagus, tapi harus melalui proses yang sulit. Contohnya apa? Mau air apa, Pak Wendy? Yang enak dan bagus nih. Air putih juga kan? Harus bikin sungai dulu, apa? Sumur dulu kan? Beli mesin sedotnya, pasang listrik, siapkan penampungannya, siapkan kerannya kan gitu, siapkan kompornya, siapkan pancinya, masak dulu. Atau kalau enggak, proses air isi ulangnya kan proses juga sama, nggak begitu mudah. Ada uang bisa beli, nggak ada uang melihat aja. Sulit. Saya belum lama ini pergi ke satu daerah ya di Tasik Selatan sana. Ternyata dari itu pegunungan dan gunungnya gunung batu. Gak ada yang punya sumur di situ. Cara dapat air minumnya gimana? Setiap rumah bikin bak air dalam besar gitu ya, untuk penampungan. Air hujan ditampung di situ. Karena sumur gak ada di situ. Ini gunung batu. Saya tanya, emang gak ada sumur?
Alhamdulillah tetangga kampung katanya punya sumur bor. Kedalaman 100 meter baru dapat air. Itu 100 meter nih. Jadi air segelas yang mungkin orang minum disisakan, sisanya dibuang. Ternyata begitu besar biaya untuk mendapatkan dan sulit gitu. Tapi di surga nanti mudah. Bahkan orang mendapatkan air itu gak mesti gali sumur, gak mesti nurunkan ember pakai tali, timba ya, atau pasang mesin gak. Ya. Tinggal apa? Meminta saja. Air datang menghampirinya. Makanya sungai-sungai di surga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim itu tanpa parit ya, mengalir saja di atas permukaan. Kemana mengalirnya? Mengalirnya sesuai dengan keinginan penduduk surga. Kemudian ayat yang berikutnya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kita lanjutkan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dalam dua ayat ini disebutkan sifat orang bertakwa yang akan mendapatkan kenikmatan tadi. Kita baca terjemahnya dulu. Yuhuna bin nadri, mereka memenuhi nazar. Yang pertama. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Kemudian ayat berikutnya, wa yut'imuna at-ta'ama, dan mereka memberikan makanan ala hubbihi, yang disukainya, miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan anak yatim, wa asiro, dan orang yang ditawan. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, ay yata'abbaduna lillahi fima aujabahu alaihim min fi'li ta'ati alwajibati bi asli syar'i wa ma aujabuhu ala anfusihim bi tariqin nadri. Sifat yang pertama, mereka memenuhi nazar. Berkata Imam Ibnu Katsir, mereka beribadah kepada Allah dalam perkara yang Allah wajibkan atas mereka dari ketaatan-ketaatan yang wajib, dengan adanya asal pensyariatan dalam syariat ini, dan juga apa yang mereka wajibkan atas diri mereka dengan cara nazar. Artinya perkara yang wajib dilaksanakan itu ada perkara yang memang asal. Syariat ini secara asal memang mengharuskannya. Salat 5 waktu, shaum Ramadan, itu kan diwajibkan memang secara asal, bukan kita mewajibkan atas diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, ada kewajiban yang memang itu menjadi kewajiban atas diri kita karena kita mewajibkannya atas diri kita, bukan dengan asal syariat. Lalu Allah Ta'ala mengungkapkan nazar di sini. Padahal tadi kewajiban ada dua ya. Ada kewajiban yang asal dari syariat, ada kewajiban yang memang berasal dari nazar, bukan dari syariat, tapi dia sendiri yang mewajibkan. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah nazar. Yang kita pahami apa? Seandainya dia memenuhi, melaksanakan kewajiban yang memang itu diadakan oleh dirinya atas dirinya, terlebih lagi dia terhadap kewajiban yang secara asal itu ada dalam syariat. Ya, oleh karena itu pengungkapan memenuhi nazar ini mencakup pelaksanaan terhadap nazar, juga pelaksanaan terhadap kewajiban-kewajiban yang memang itu berasal dari syariat, ditetapkan oleh syariat. Ya, mungkin perumpamaannya, walaupun ini bukan perumpamaan dalam hukum, karena ini hukumnya sama-sama wajib, tapi perumpamaan pelaksanaannya.
orang yang rajin sholat sunnah, gimana sholat fardunya? Oh, rajin tahajudnya, tapi tidak pernah sholat 5 waktu? Gak mungkin kayaknya. Tapi, oh dia rajin sholat 5 waktu, gimana tahajudnya? Bisa jadi rajin, bisa jadi tidak pernah, kan gitu. Tapi kalau rajin sholat sunnah, maka menunjukkan rajin sholatnya 5 waktu. Nah, kalau dia memenuhi kewajiban nazar, terlebih lagi dia akan memenuhi kewajiban yang secara asal memang itu disyariatkan. Jadi sifat yang pertama adalah memenuhi kewajiban, baik yang ditetapkan oleh asal syariat maupun yang ditetapkan secara nazar. Kemudian sifat yang kedua, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa yatrukuna al-muharramati allati nahahum anha khifatan min su'il hisabi yaumal ma'adi wa huwa al-yaumul ladzi syarruhu mustatirun ay muntashirun amun 'alan nasi illa man rahimallah. Tadi melaksanakan kewajiban. Sekarang sifat yang kedua, wa yatrukunal muharramat, dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Meninggalkan perkara yang diharamkan karena dia takut dari buruknya hisab pada hari kebangkitan, yaitu hari di mana keburukannya ini menyebar kepada seluruh manusia kecuali manusia yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi sifat yang kedua, dia merasa takut terhadap hari akhir, dia merasa takut terhadap hari hisab. Di antaranya diwujudkan dengan bentuk meninggalkan larangan-larangan, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Jadi sifat yang pertama tadi melaksanakan kewajiban, sifat yang kedua meninggalkan larangan. Kemudian sifat yang ketiga, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, qila 'ala hubbillah. Ada yang mengatakan bahwa dia memberi makan ala hubbihi, atas kecintaannya, maksudnya atas kecintaan Allah. Jadi dia memberi makan kepada orang lain karena dia mencintai Allah. Jadi lillah, ikhlas memberi makannya kepada orang lain. Wa ja'alud dhamiru aidan ila Allah azza wa jalla lidalalati siyaqi alai, dan sebagian ulama ini menjadikan dhamir ala hubbihi, atas kecintaannya, itu kembalinya kepada Allah. Jadi memberi makan karena kecintaan kepada Allah. Wal adhar anna ad-dhamiru aidun ala at-ta'ami ay wa yut'imuna at-ta'ama fi hali mahabbatihim wa syahwatihim lahu. Akan tetapi makna yang lebih kuat ala hubbihi dalam ayat ini, bahwa dhamir hi-nya, atas kecintaannya, itu kembalinya kepada makanan, bukan kepada Allah. Maksudnya mereka memberi makan dalam keadaan mereka juga mencintainya, menginginkan makanan tersebut, tapi dia dulukan orang lain. Qalahu Mujahid wa Muqatil wa ikhtara Ibnu Jarir. Ini dikatakan oleh Mujahid dan Muqatil dan dikuatkan oleh Ibnu Jarir. Di sifat yang ketiga, dia memberi makan kepada siapa? Orang miskin, anak yatim, dan tawanan, dalam keadaan dia sendiri sebenarnya membutuhkan dan menyukai makanan tersebut.
Hal ini sesuai dengan ayat lain. Allah Ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah sampai kalian kepada derajat ketakwaan sehingga kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberikan contoh kepada kita bagaimana sahabat melaksanakan ayat ini. Ya. Contoh yang pertama itu kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang diceritakan oleh Nafi'. Maridu Ibnu Umar fashtaha inaban. Awwala ma ja'al inabu. Fa arsalat Safiyyah yakni imra'atahu fashtarat unqudan bidirhamin. Fattaba'ar rasula sa'ilun. Sampai akhir kisah. Saya jelaskan aja langsung ya. Ibnu Umar sakit. Lalu beliau ketika sakitnya menginginkan anggur. Pertama kali datang anggur. Belum menginginkan anggur. Maka istrinya Safiyyah ini mengutus orang, nyuruh orang untuk membelikan setangkai anggur. Apa anggur? Setangkai ya. Setangkai anggur. Nah, kemudian si utusan ini yang disuruh untuk beli anggur diikuti oleh peminta-minta. Ya. Ketika utusan ini sampai ke rumah Ibnu Umar lalu masuk, tiba-tiba si pengemis ini mengatakan, "Saya pengemis, butuh anggur." Apa kata Ibnu Umar yang lagi sakit? "A'tuhu iyyahu." Berikan saja anggurnya kepadanya. Padahal beliau lagi sakit dan beliau menginginkan apa? Anggur. Biasanya kalau orang sakit kan pilih-pilih ya. Gak mau ini, gak mau itu. Lagi pengen anggur. Tapi ketika ada orang minta anggur dan dia membutuhkan, orang lemah dikasih. Habis itu nyuruh lagi. Sophia nyuruh lagi ke pembantunya beli anggur. Pergi lagi ke pasar, beli anggur. Diikuti lagi oleh pengemis. Sampai masuk ke rumah. Lalu mengatakan, "Saya minta." Kata Ibnu Umar, "A'tuhu iyyahu." Berikan kepada dia. Berikan kepada dia. Sampai akhirnya pada cerita kelanjutannya istrinya mengatakan kepada pengemis itu, "Kalau kamu datang terus ke sini, maka Ibnu Umar tidak akan makan apa-apa." Ini saking apa? Mendahulukan untuk memberi kepada orang lain walaupun makanan tersebut sangat dibutuhkan, sangat diminati oleh pemiliknya. Ya. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Kalau kita mungkin berpikir nanti saya kenyang, kalau ada sisa saya kasih kan gitu. Kalau nggak ada sisa ya sabar aja gitu. Ya. Cuma satu kisah kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi saya kasih kisah yang lainnya. Ya, tapi ini dari tabi'ut tabi'in ya. Bahwa ketika terjadi perang ya, ketika terjadi perang kemudian selesai perang, ada seorang yang mencari keluarganya, keponakannya di antara korban-korban perang yang mati syahid. Dia cari, kemudian menemukan dalam keadaan masih hidup tapi terluka, dan dia minta apa? Minta air minum. Lalu dikasihkan. Belum minum, di sebelah sana ada yang merintih minta air minum. Kata dia, kasihkan dulu ke dia. Dikasihkan ke dia. Yang kedua mau minum, ternyata dengar lagi yang merintih minta air minum. Kata dia, kasihkan dulu yang ke situ. Ketika mau dikasihkan ke orang ketiga, keburu meninggal. Lalu balik yang kedua, sudah meninggal. Balik keponakannya, sudah meninggal juga. Akhirnya nggak ada yang minum. Saking apa? Mendahulukan dulu memberi kepada orang walaupun dia apa? Membutuhkan, menginginkan. Ini yang namanya al-ithar
fi fil umur ad-dunyawiyah, mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Ya emang tabiat manusia kebanyakan begitu. Kalau urusan dunia ingin dulu, kalau antri itu pengen duluan. Makannya duluan. Yang penting kita kenyang dulu, orang lain belakangan. Bisa kehabisan satenya, dagingnya gitu. Tapi kalau sholat, yang paling utama saf depan. Ketika kita datang, ada celah satu orang. Kita datang, teman kita juga datang. Kebiasaan kita apa? Oh bangga gitu. Coba kalau antri makan seperti begitu. Harusnya kalau sholat jangan oh bangga. Udah kita duluan masuk. Dalam urusan akhirat nggak ada ithar. Kita harus berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Kita mah banyaknya kebalik ya. Kalau itu oh enggak. Duduk di saf depan, salatnya di saf depan. Tapi kalau antri, oh berlomba-lomba, jangan kedahuluan yang lain, antri makan umpamanya. Ya, kemudian sifat yang kedua apa tadi? Maaf ya. Ini kisah tentang memberi makan kepada orang miskin, ya, yang membutuhkan. Adapun kisah yang diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir yang kedua, ya, ini memberi makan kepada asir tawanan. Dan ini menjadi dalil bahwa ini maksud dengan tawanan di sini adalah orang kafir. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa yut'imuna at'ama lahu bi miskina wa yatima wa asira. Ya. Amal miskin wal yatim faqad taqaddama bayanuhuma wa sifatuhuma. Adapun orang miskin dan anak yatim sudah dijelaskan. Wa amal asiru faqala Sa'id Ibnu Jubair wal Hasan ad-Dhahhak al-asir min ahli al-qiblah. Tawanan di sini maksudnya tawanan muslim, orang muslim. Wa qala Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas berkata, kana usarauhum yauma idzin musyrikin. Ketika turun ayat ini, surat ini, yang disebut tawanan itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullah menguatkan penafsiran ini, bahwa tawanan yang dimaksud, yang diberi makan ini adalah tawanan orang kafir. Artinya kalau tawanan kafir saja dikasih makan, apalagi tawanan muslim. Beliau mengatakan wa yushhadu lihada, dan yang dijadikan dalil untuk ini, yaitu kuatnya penafsiran Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu amara ashabahu yauma badr ayyukrimul usara. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya pada waktu perang Badar untuk memuliakan tawanan perang. Siapa tawanan perang tersebut? Orang kafir. Fakanu yuqaddimunahum ala anfusihim indal goda. Maka mereka mendahulukan tawanan perang atas diri mereka ketika makan. Ya. Jadi diceritakan bahwa ketika melaksanakan ayat ini, ya, para sahabat itu memikirkan bagaimana makannya para tawanan perang. Sampai-sampai kalau mereka punya makanan tidak banyak, mereka dahulukan untuk tawanan dulu. Padahal tawanannya orang kafir, orang musyrik. Nah ini, ya. Ini menunjukkan bahwa mereka memberikan makanan walaupun mereka sendiri apa? Mencintainya, membutuhkannya. Tapi mereka dahulukan orang lain. Pelajaran dari tiga sifat ini, ya. Yang pertama tentang keutamaan tiga sifat ini. Kemudian yang kedua, bahwa mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah didasari dengan adanya rasa takut kepada hari akhir.
Ini menunjukkan bahwa ibadah kita itu harus ada unsur khaufnya di situ. Ya. Karena yang namanya ibadah ini, ibadah yang benar yang diterima oleh Allah Ta'ala harus mengumpulkan 3 unsur ya. Pertama, mahabbah, kecintaan. Yang kedua, roja. Yang ketiga, khauf. Diibaratkan oleh Imam Ahmad, mahabbah ini seperti kepala burung. Adapun roja dan khauf seperti 2 sayapnya. Maka ibadah ini tidak akan bisa terbang kalau tidak ada kepala mahabbahnya. Demikian juga tidak bisa terbang kalau tidak ada roja dan khauf, atau hanya ada roja tidak ada khauf. Mesti 3-tiganya ada. Kepala ada, 2 sayap ada, barulah burung ibadah ini apa? Terbang. Dan dengan sebab khauf ketika melaksanakan ibadah, maka orang itu akan terhindar dari kesalahan-kesalahan dan berusaha menghindari kekurangan-kekurangan dalam ibadah karena takutnya. Jadi bid'ah dalam ibadah ini akan terhindar ketika seseorang merasa takut dalam ibadahnya. Allah Ta'ala mengatakan, yada'una rabbahum khawfau wa tama. Ketika berdoa kepada Allah, ada khaufnya, ada takutnya. Ada takutnya. Maaf. Yad'una rabbahum raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada Rabbnya rogoban, dengan ada harap, wa rahaba, dan takut. Jadi berdoa pun ada harapnya, ada takutnya. Yang menunjukkan bahwa ibadah kita itu harus memenuhi sisi rojanya, harapannya, harus memenuhi juga sisi khaufnya, takutnya. Maka ibadah seseorang, baik buruknya, baik dalam melaksanakan perintah maupun menjauhi larangannya, itu akan terpengaruhi dengan kadar takutnya. Akan terpengaruhi dengan kadar takutnya. Ya. Orang yang ibadahnya asal-asalan, ibadahnya tidak benar, ibadahnya dicampuri dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan, itu menunjukkan lemahnya kadar takut dia. Seolah-olah dia tidak takut ibadahnya ditolak oleh Allah Ta'ala, sehingga dia melaksanakan ibadahnya dengan asal-asalan. Tapi ketika tinggi rasa khaufnya, kita beribadah jangan asal beribadah, takut kalau ibadahnya apa? Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya as-salafus soleh ya, ketika mereka selesai beribadah, selesai bulan Ramadan ya, mereka mengingat ayat Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu min ibadihi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Artinya tidak semua ibadah itu diterima, hanya ibadah orang yang bertakwa yang diterima. Itu ibadah orang-orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ada rasa kekhawatirannya, ada rasa takutnya, sehingga dikatakan 6 bulan selesai Ramadan, di antara salaf itu berdoa agar ibadahnya bulan Ramadan apa? Diterima, kan khawatir nggak diterima gitu. Ya, kemudian pelajaran yang berikutnya bahwa, atau pelajaran berikutnya tentang keutamaan menginfakkan sesuatu yang kita mencintainya, kita membutuhkannya.
Kalau kita menginfakkan, mensedekahkan barang-barang yang sudah kita butuhkan, orang pelit pun bisa. Banyak pakaian di rumahnya, numpuk nih, lemari sudah penuh, nggak ada tempat, akhirnya numpuk, dikeresekin sudah numpuk, bingung dia, padahal sudah nggak dipakai. Kita kasihkan sama orang yang butuh. Tujuannya untuk apa? Mengosongkan rumahnya supaya jangan acak-acakan. Tapi coba kalau di rumahnya itu pakaian cukup, nggak lebih, dan bagus-bagus, mungkin orang datang minta pun, aduh saya juga butuh, saya juga kekurangan, dicari alasan-alasan seperti itu. Artinya bahwa kebanyakan kita berat kalau menginfakkan sesuatu yang kita masih menyukainya, mencintainya. Tapi kebanyakan kita, termasuk orang yang bakhil sekalipun, kalau sekadar memberikan sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan, itu bisa. Maka sedekah yang utama adalah sedekah yang ketika kita membutuhkannya. Ya. Nah, jadi itu tentang keutamaan sedekah. Sedekah yang paling utama adalah sedekah mensedekahkan sesuatu yang kita mencintainya, membutuhkannya. Nah, ini sedang mengaji, sedang membutuhkan banyak dana untuk sekolah. Ya. Saya yakin Ikhwan Sumedang ini ada usaha, punya penghasilan, punya uang, banyak sedikit beda-beda lah. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang pas-pasan, ada yang sedang. Dan kalau kebutuhan, ya semuanya punya kebutuhan. Tapi coba amalkan ini. Ketika hati kita merasa berat dan memang hati kita mencintainya, maka bersedekah pada waktu tersebut itu sedekah yang paling utama, sehingga diistimewakan dalam surat ini. Ya, untuk pertemuan kita pada pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai mana tadi? Ayat 8 ya, Mas Sam? Ya, sampai ayat 8.